the show, Sobat Rekreasi. Selamat datang di Ruang Rekreasi. Rekreasi hadir untuk membangun dan memperkuat citra Taman Rekreasi, Seni dan Budaya Indonesia melalui konten-konten yang relevan. Hari ini kita akan masuk ke nostalgia rekreasi, salah satu taman rekreasi terbesar, terlengkap, pertama di Indonesia yang jadi kebanggaan warga Jakarta dan bahkan bangsa Indonesia, yaitu Taman Impian Jaya Ancol. Ketika Sobat Rekreasi masuk ke Jaya Ancol, pasti akan menemukan monumen Ancol yang ikonik ya, bangunan ikonik seperti layar terkembang. Dengan pahatan puisi dan goresan nama-nama besar yang berjuang membangun Ancol dari tahun 60-an. Perjalanan Ancol selama 6 dekade sudah melahirkan orang-orang hebat di bidang taman rekreasi, seni dan budaya. Salah satunya adalah Pak Waluyo. Hari ini kita bersama dengan Pak Waluyo. Halo Pak Waluyo, apa kabar Pak? Mbak Sari, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ketemu di ruang rekreasi nih Pak. Oke Mbak. Kali ini kita mau nostalgia rekreasi. Ya. Mungkin Pak Waluyo boleh ceritain sedikit Pak, kita flashback nih ke tahun 60-an atau 70-an ketika Pak Waluyo masuk hari pertama di Ancol Pak. Iya, saya masuk ke Ancol memang tahun 70-an, 73 gitu ya kira-kira ya. Saya waktu itu masih hijau, masih dari daerah, baru 3 tahun di Jakarta kira-kira. Saya pertama kali ditugaskan di pintu gerbang. Ada satu hal yang buat saya waktu itu sangat terkesan. Ya. Saya waktu itu tugas bertiga di pintu gerbang itu, tugas malam hari. Jadi tugasnya itu malam hari jam 12 sampai ini. Kemudian ada orang masuk, mobil masuk, Fiat begitu masuk, nyelonong ke belakang, terus teman saya namanya Bakri itu dari Sumatera Utara marah, digebrak ke mobil, digebrak begitu. Terus berhenti, tapi berhentinya tidak serta-merta berhenti. Terus akhirnya kita keroyok bertiga gitu. Terus dia bilang, oh mobil saya ini remnya blong. Tapi kita nggak yakin remnya blong. Orang itu kelihatannya mau nerobos gitu kan. Nggak yakin remnya blong. Kalau nggak percaya dicoba gitu. Nah kita saling nengok-nengok nih bertiga nih. Saya nengok Bakri nengok saya, nengok lagi satu lagi. Tidak ada satupun yang bisa mengendari mobil kan. Wah, jadi ya sudah itu ya pokoknya artinya dia sebetulnya mau nerobos kan. Ya sudah, akhirnya kita bilang sudah balik sekarang gitu kan. Balik, jangan banyak ngomong gitu. Balik. Itu orangnya serem-serem loh ada itu. Akhirnya didorong muter gitu, balik ya. Nah setelah itu mereka keluar, kita ketawa semua itu. Wah, kita nggak ada yang bisa naik mobil, kita dibohongin tapi nggak apa-apa gitu. Nah itu kenangan saya pertama. Itu saya mungkin baru 3 bulan kali ya di situ ya. Nah, itu kenangan saya pertama. Waktu itu Ancol gimana Pak suasananya tahun 73? Saya waktu itu sudah mending ya, mending karena sudah ada listrik. Ya. Dulu cerita kawan-kawan saya atau kawan-kawan bapak-bapak yang lama itu pertama kali Ancol itu dibuka, pantainya dibersihkan. Pantainya bersihkan, kemudian sepanjang jalan menuju ke pantai itu dipasang obor. Obor ya. Obor yang dikasih minyak bambu yang dikasih minyak tanah, kemudian disulut pada waktu sore. Nah, itulah yang menerangi orang masuk ke pantai. Begitulah rekreasi pada zaman itu. Jadi kalau malam itu orang masuk ke situ itu dipandu dengan obor, sampai sana mereka rekreasi. Ada yang berdua, ada yang satu keluarga dan sebagainya. Kalau siang ya mereka mandi-mandi di pantai. Itu aja suasana seperti itu. Tapi waktu saya datang, saya masuk ke Ancol sudah ada lampu, jalannya sudah lumayan, sudah di hot mix ya kan. Bukan hot mix ya, itu pasir yang disiram sama kayak residu gitu ya, sudah rata gitu. Pantainya juga sudah bersih dan sudah ada restoran, setahu saya ada restoran namanya Cakalang sama Duta Toraja, lalu sudah ada satu bar Binaria di pantai itu waktu saya masuk.
tahun itu. Jadi waktu itu Ancol jadi tempat tujuan orang-orang untuk rekreasi ya Pak ya? Memang tahun-tahun itu saya kira rekreasi pantai ya cuma di Ancol ya. Di Jakarta belum ada, Taman Mini belum ada, Ragunan juga belum ada, dan satu-satunya taman rekreasi di Jakarta, bahkan mungkin di Jabodetabek ya Ancol. Ya. Oke, kemudian Pak Waluyo setelah di pintu gerbang itu ke mana lagi tuh Pak? Perjalanan selama di Ancol tuh Pak pasti udah udah mengembangkan banyak program tuh. Saya ketika di pintu gerbang itu kemudian beberapa tahun kemudian saya jadi kayak semacam pengawas gitu. Lalu saya ditugaskan juga di setiap bulan sekali di pasar seni. Jadi dulu ada pasar seni, ya Bazar Seni Rupa. Jadi teman-teman marketing waktu itu kalau nggak salah Mas Ivin Arianto itu pergi ke Bandung. Waktu itu Bandung itu setiap 2 tahun di ITB itu ada Bazar Seni Rupa. Nah, waktu itu Mas Ivin Arianto ke sana ke Bandung, kemudian dia dan kawan-kawan melihat bahwa loh kenapa Bandung bisa seperti itu? Jakarta padahal harusnya lebih hebat dari itu. Lalu tahun 75 kalau nggak salah, tahun 75 ya, itu mulailah Bazar Seni Rupa di antara Gelang Samudra dan Gelang Renang itu di Taman Lumba-Lumba. Sebelum jadi pasar seni itu Pak? Sebelum jadi pasar seni. Itu di Taman Lumba-Lumba. Itu setiap bulan 3 hari, setiap bulan purnama. Jadi aneh setiap bulan purnama. Kenapa kita bulan purnama? Karena ya sebetulnya kan listrik sudah ada, tetapi waktu itu listrik belum segencar sekarang. Tetapi bulan purnama menjadi lebih eksotis, ya kan? Jadi setiap bulan purnama tanggal 14, 15, 16 bulan purnama, lalu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selalu jatuhnya hari Minggu supaya dapat malam Minggu dan dapat hari Minggu. Jadi itu, weekend ya Pak? Weekend. Itu Bazar Seni Rupa. Nah itu teman-teman dari ASRI yang paling banyak di situ. Itu sampai tahun 75, 76, 77 akhir. Itu pada waktu tahun 76 itu ada 75 ya. 75 itu ada ada karnaval. Ada karnaval, teman-teman seniman bikin karnaval. Lalu salah satu seniman tuh bikin siluet. Siluetnya gambar Pak Ali Sadikin dan gambar Pak Ciputra. Terus ditulis namanya Fluh itu yang gambar itu. Nah, ketika Pak Ciputra datang itu dikasihkan ketika Pak Ali Sadikin datang itu dikasihkan siluet itu. Tulisannya Ciputra bangun seniman bangun kios permanen untuk seniman. Wah, tanda tangan Ali Sadikin. Jadi seperti perintah itu, perintah Pak Gubernur kepada Pak Ciputra suruh membangun pasar seni. Nah, akhirnya ya itulah menurut saya pasar seni adalah sebuah unit rekreasi di Ancol yang tidak masuk di dalam perencanaan awal. Jadi dia lahir karena sebuah proses program. Nah, mulailah awal tahun 76 itu dibangun pasar seni, lalu peletakan batu pertama oleh Pak Ali Sadikin, itu yang ada puisi yang ada batunya itu. Lalu akhir tahun 77 itu diresmikan oleh Pak Cokro Pranowo. Jadi itu mulai berkembang ya Pak pasar seni, dan itu jadi tempat seniman-seniman ngumpul ya Pak, sampai akhirnya punya banyak. Dulu suka ada jazz, pertunjukan wayang dan lain-lain. Iya, itu saya dari situlah saya kemudian di pasar seni. Di pasar seni saya kemudian sangat menikmati. Sangat menikmati di pasar seni, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan sampai terakhir itu kita bikin pameran yang cukup menggetarkan. Yaitu pameran 3 warna, pameran lukis 3 warna Indonesia itu yang kita temukan Pak Basuki Abdullah, Pak Afandi sama Pak Sujoyo. Wow, maestro semua tuh ya maestro Pak. semua.
itu kemudian menjadi satu catatan sejarah di dalam perjalanan seni rupa. Dan saya termasuk, saya waktu itu dihujat sama kawan-kawan dari Taman Ismail oleh Dewan Kesenian Jakarta pada waktu itu, karena saya dianggap menemukan Basuki Abdullah yang dianggap para seniman dulu tidak ikut berjuang, tetapi kemudian disejajarkan dengan Soedjoyono yang seniman dan pejuang, dan Basuki Abdullah dan Affandi itu saya dianggap tidak menghargai dan pokoknya Soedjoyono Basuki Abdullah kan dianggap seniman yang melacurkan, tidak ketika berjuang mereka enak di Belanda, di Thailand dan sebagainya. Itu saya dianggap salah, tetapi ya menurut saya bagaimanapun juga Basuki Abdullah itu adalah tokoh seni rupa Indonesia yang akademisi, yang menurut saya sudah sangat layak untuk bisa diapresiasi dan diberikan penghargaan untuk diteruskan oleh oleh kawan-kawan yang lebih muda. Dan itu gagasan itu lahir ketika saya itu diberikan clipping oleh almarhum Mas Darmaji. Waktu itu Mas Darmaji sebagai kritikus seni itu punya clipping koran suara rakyat atau pikiran rakyat kalau nggak salah, yang koran Jogja itu isinya adalah kritik-kritik Pak Soedjoyono kepada Basuki Abdullah. Lalu saya baca itu, kemudian saya melihat bahwa ini mestinya Pak Basuki Abdullah sebagai seniman yang akademisi harusnya diberikan kesempatan, karena beliau nggak pernah bisa kesempatan untuk pameran di Indonesia, bahkan waktu mau pameran di TIM juga ditolak. Nah itulah yang kemudian menjadi kontroversi di dalam dunia seni rupa. Saya dihujat teman-teman dari TIM dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, saya merasa ini nggak ada yang salah. Dan bahkan itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan waktu itu, Pak Batasan. Iya, oke. Ini salah satu perjuangannya Pak Waluyo nih untuk memberikan ruang dan tempat buat seniman-seniman maestro dunia ya Pak ya, udah diakui dunia karya-karyanya. Oke, Pak Wal, setelah perjalanan di Ancol, saya juga mengenal Pak Wal di Ancol juga walaupun cuma sebentar gitu. Waktu itu tuh yang paling saya ingat sama Pak Waluyo tuh ketika Ancol sedang rame-ramenya, tapi kita tetap melihat dunia luar gitu. Jadi ketika ada kompetitor, ketika ada mall, jadi tetap membuka wawasannya, membuka diri gitu. Jadi nggak yang kepedean aja nih pengunjungnya udah ratusan ribu, tapi kita tetap harus bikin riset, bikin survei. Itu yang paling saya ingat tuh Pak. Jadi waktu itu kan Pak Waluyo di marketing di sales juga ya Pak. Jadi bagaimana tuh Pak ngelola pengunjung yang ratusan ribu, ningkatin target pengunjung setiap tahun gitu, kayaknya luar biasa banget sih tahun itu Pak. Begini ya, akhir tahun 80-an itu dan awal tahun 90 itu memang sudah terjadi pergeseran pengertian rekreasi. Jadi industri rekreasi sudah bukan lagi rekreasi dalam artian taman rekreasi, tapi industri rekreasi sudah mencakup banyak hal. Ada mall, lalu ada bioskop juga, bioskop modern banyak sekali tumbuh. Kemudian saya ingat mall-mall itu mulai tumbuh. Kalau di Jakarta Utara ada Pluit, lalu ada Kelapa Gading, kemudian ada Taman Anggrek. Dan sudah mulai kemudian mall yang di selatan ada Pondok Indah Mall, itu sudah dari survei sudah kelihatan bahwa pengunjung family itu sudah mulai turun, sudah mulai stagnan. Pada waktu saya melihat dari hasil survei, pengunjung family itu sudah mulai stagnan. Nah itu artinya mereka sudah berubah
tidak hanya ke rekreasi seperti yang tradisional seperti taman rekreasi, tetapi mereka sudah ke mall, sudah ke gedung bioskop, sudah ke makan dan sebagainya. Pilihannya udah banyak ya Pak? Pilihannya sudah banyak. Nah, lalu kita sudah mulai tidak lagi meningkatkan brand awareness saja, tetapi kita kemudian melakukan sales promotion dan hard sales. Sales promotion dan hard sales itu kita lakukan. Hard sales itu kita kemudian menyasar kepada pasar-pasar kelompok. Pasar-pasar kelompok, kemudian kita mendekati lembaga-lembaga pendidikan, misalnya dengan IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak, dengan GOP-TKI yang itu isinya adalah para pemilik taman kanak-kanak. Kemudian kita juga sudah appeal kepada dinas pendidikan dan sebagainya supaya mereka melakukan rekreasi ke tempat rekreasi. Jadi kita sasar kelompok-kelompok, grup-grup itu, kemudian menjadilah Ancol salah satu tujuan rekreasi untuk wisata belajar. Oke. Jadi edukasi dan entertainment ya Pak sekaligus ya Pak ya. Sehingga kelihatan sekali bahwa semakin banyak grup-grup datang ke Ancol melalui rombongan-rombongan besar ya Pak ya. Besar. Wah itu seru banget tuh Pak. Jadi Ancol yang terkenal dengan taman rekreasi keluarga, tiba-tiba banyak TK, banyak anak sekolahan, mahasiswa gitu. Jadi lebar ya Pak, pasarnya jadi luas gitu ya. Oke Pak Waluyo, mungkin tadi perjalanan di Ancol ya Pak ya, karirnya Pak Waluyo, kemudian berhasil mengembangkan Ancol menjadi sebuah destinasi gitu ya, nggak hanya mau ke pantai aja gitu, tapi juga mau bahkan mau berkesenian, mau belanja, mau olahraga gitu. Jadi semua bisa dilakukan di satu tempat yaitu di Ancol. Nah, kemudian Pak Waluyo setelah berkarir di Ancol, kemudian Purna Bakti juga di Ancol. Apalagi sih Pak karir berikutnya gitu. Karir berikutnya kalau dilihat nih, ini salah satunya kita ada di Omah Anglo. Mungkin nanti kita sama-sama lihat ya, ini karya Pak Waluyo. Kalau melihat dari perjalanan panjangnya juga, senang berkesenian, berkebudayaan. Ini kayaknya kalau ngelihat dari dekorasinya, identitinya tuh benar-benar syarat akan budaya. Ini salah satunya wayang golek ya. Mungkin Pak Waluyo boleh ceritain Pak Omah Anglo buat sobat rekreasi di sini. Iya. Jadi Omah Anglo ya. Saya pada waktu mau selesai tahun 2004, lalu kemudian saya ditugasi untuk memimpin anak usaha itu. Saya terus terang ditawari untuk masuk ke beberapa perusahaan daerah, tetapi saya memilih untuk tidak berkarir lagi sebagai karyawan, sebagai pegawai atau sebagai apapun ya. Saya memilih untuk mandiri dan itu menjadi pilihan saya, walaupun menurut banyak orang, banyak teman-teman itu pilihan yang salah. Ya, kenapa tawaran-tawaran yang bagus itu ditolak? Misalnya saya ditawari untuk memimpin satu perusahaan di DKI, saya tidak terima, tapi memang saya betul-betul saya ingin mandiri. Waktu itu tahun 2004 saya mulai dengan usaha kecil-kecilan Mbak. Saya bersama kawan saya namanya Pak Teddy. Betulnya Teddy itu dulu konsultan. Teddy itu konsultan kita pada waktu saya membangun divisi food and beverage dan merchandise. Saya ditugasi oleh perusahaan untuk memimpin satu divisi itu. Karena saya awam di bidang kuliner, saya kemudian mengambil beberapa konsultan di bidang kuliner. Salah satunya adalah saudara Teddy itu. Nah, saya kemudian bilang sama Teddy setelah saya selesai, Ted, kita ini aja. Saya kan udah pensiun nih. Kita bikin usaha aja. Siapa? Bakso gimana gitu kan. Bakso gitu akhirnya. Ya kebetulan saya punya teman direktur di Angkasa Pura sana. Saya coba datang ke sana, pokoknya ya dengan
dengan segala liku-liku, saya dicemoohkan dan sebagainya di sana, tapi akhirnya dikasih tempat juga sama Pak Tulus waktu itu, Pak Tulus. Akhirnya dikasih tempat di sana. Saya punya usaha kecil waktu itu, usaha namanya bakso Malang Oasis. Itu kecil sekali, cuma 9 meter persegi. 9 meter persegi. Kita awal dari situ. Itu di mana Pak? Pertama kali? Di bandara. Oh, di bandara. Soekarno. Sama di situ. Saya pikir ya paling-paling ya satu hari 300.000 atau 500.000, tapi pada hari pertama itu hari Kamis kalau seingat saya itu bisa dapat 1.500.000. Wow. Saya sujud syukur dan saya itulah memberikan motivasi saya untuk di sinilah saya memang harus mandiri walaupun saya jadi tukang bakso. Wah, dan sekarang Oasis ada di mana-mana kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari Oasis, jadi memang bisnis kuliner ya Pak Waluyo ya bisnis? Iya, saya belajar dari banyak teman-teman. Banyak, iya. Dan kalau Omah Anglo sendiri itu apa sih Pak? Nah, ini dia nih. Ini kayaknya Pak Waluyo banget nih Omah Anglo nih. Ini juga prosesnya sangat waktu itu COVID ya. Waktu itu COVID ya. Waktu COVID itu banyak usaha kami di luar, Oasis itu tutup karena memang harus tutup ya, karena kondisinya memang tidak mungkin. Stasiun kereta tutup gitu semua ya. Tutup dan sebagainya, dan banyak sekali karyawan yang harus kita rumahkan, dan sedih sekali kita waktu itu, sedih sekali bagaimana caranya memberikan kesempatan sedikit saja teman yang bisa bekerja, punya kegiatan. Lalu saya ngobrol sama ibu di rumah sama anak-anak, gimana ya? Saya coba keliling-keliling nih, keliling-keliling ke sekitar sini, naik motor, itu masih yang jualan ketoprak masih jalan, yang jualan mie tek-tek masih jual, martabak masih jualan, pakai kaki lima itu masih jualan dengan baik gitu. Dan saya berpikir kenapa kita nggak mulai yang kecil itu ya untuk bisa membantu teman-teman yang nganggur gitu, yang kena dirumahkan gitu kan. Akhirnya saya putuskan sudahlah, karena ibu dari Jogja dan bisa masak, ya gimana kalau kita bikin bakmi Jawa, gitu kan. Akhirnya kita jual bakmi Jawa waktu itu di kaki lima di depan pura itu. Dari gerobak ya Pak ya, dari gerobak. Tetapi hari itu kita sudah bisa memberikan kesempatan kerja 4 orang. 4 orang bisa bekerja di situ setiap hari. Ya, setiap hari. Dan alhamdulillah usaha itu banyak peminatnya. Katanya rasanya enak dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau begitu kita bikin konsepnya adalah Kangen Jogja. Itu sejak itu kita create bahwa bakmi itu adalah untuk orang-orang yang kangen Jogja. Jadi memang itu kan Jogja. Nah, di situ tuh sisi marketingnya Pak Waluyo tuh, konsep Jogja ya. Jadi kalau kesini rasanya kayak masuk ke satu tempat di Jogja gitu ya Pak ya, semua dekorasinya, warnanya. Ya, terus akhirnya ya Tuhan memberikan jalan setelah di kaki lima 2 tahun, terus ada rumah, ini rumah bobrok ini sebetulnya, rumah ini rumah yang bobrok yang udah lama sekali dijual, nggak laku-laku, terus akhirnya kita ambil, kita renovasi. Jadi bangunan ini konsepnya rumah kampung Jogja. Rumah kampung Jogja. Rumah kampung Jadi Jogja. rumah yang sederhana, tetapi bisa bicara tentang kesenian, bicara tentang budaya, tempat orang ngobrol, tempat orang ini. Oleh karena itu moto kita adalah kabeh konco, kabeh sedulur. Oh, jadi kabeh konco, kabeh sedulur. Artinya apa tuh Pak? Ya semuanya yang datang sini adalah teman dan saudara, supaya mereka merasa at home, merasa di rumah sendiri, merasa tidak canggung. Rumah ini sederhana, bukan rumah orang ningrat, tapi rumah kalau orang Jawa bilang rumahnya tidak bederaan, orang biasa aja, rumah orangnya biasa. Jadi bukan rumahnya orang ningrat, rumahnya orang biasa. Orang tapi biasa, penuh Jogja. Kehangatan ya Pak. Ya, itu kira-kira gitu. Iya. Oke, Pak Waluyo, mungkin buat sobat rekreasi sekalian, mungkin kita udah dengerin tuh perjalanan
karir, perjalanan karyanya dari Pak Waluyo. Boleh kasih pesan singkat tentang pesan kreatif atau pesan untuk sobat rekreasi semuanya, Pak? Enggak. Jadi sebetulnya saya sangat termotivasi oleh Pak Ciputra waktu itu yang selalu mengatakan strive for the best. Jadi strive for the best itu usahalah yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Dan kalau taman rekreasi tidak boleh berhenti berkreasi. Jadi inovasi tanpa henti. Iya. Ya, inovasi tanpa henti itu menjadi motivator, menjadi semangat untuk tidak pernah rekreasi tidak boleh berhenti berinovasi. Dia selalu ada yang baru, selalu menjadi pertama kali yang harus menjadi wow. Jadi masuk taman rekreasi tidak boleh cuma bagus ya, tapi harus wow. Gitu. Oke. Jadi jangan mati kreativitasnya ya. Terus ada inovasi baru lagi gitu ya, Pak. Iya. Inovasi tanpa henti. Oke, sobat rekreasi, obrolan kita bersama Pak Waluyo sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Waluyo sudah memberikan waktunya, tempatnya. Sukses terus, ya, terus berinovasi. Iya, oke sobat rekreasi sekalian, nongkrong terus di ruang rekreasi. Semoga obrolan kita memberi warna dan energi baru untuk kehidupan sobat rekreasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Follow media sosial kita di bawah ini. Terima kasih Pak Wah. Terima kasih sama-sama Mbak. Rekreasi itu refresh ya, merefresh. Yang di refresh itu menurut saya bukan hanya pikiran tetapi juga hati. Merefresh supaya kita lebih segar lagi, kita bisa lebih kreatif lagi, lebih bisa melanjutkan pikiran-pikiran, melanjutkan langkah-langkah kita ke depan yang menghilangkan yang ruwet-ruwet. Jadi menurut saya rekreasi bukan hanya makanan fisik tapi juga makanan hati. Jadi merefresh pikiran kita, hati kita menjadi lebih kreatif, menjadi lebih bersemangat ya untuk menatap melangkah ke depan. Ya saya biasanya kalau di rumah membaca ya, saya suka membaca novel-novel, cerita-cerita pendek dan sebagainya. Dulu waktu kecil bahkan saya membaca cerita-cerita rakyat itulah saya membaca. Kemudian karena saya kadang-kadang menulis puisi-puisi pendek. Kalau lagi tiba-tiba muncul gitu saya tulis, saya kumpulin gitu. Nulis kecil-kecil, belajar kayak gitu. Kemudian olahraga. Nah, olahraga yang paling saya sukai adalah di lapangan golf. Karena menurut saya olahraga itu olahraga yang long life, yang bisa sampai tua. Karena jalan kaki dan itu menyehatkan. Itu cara saya rekreasi. Dan bertemu dengan kawan-kawan itu adalah bagian daripada rekreasi yang paling saya suka. Ngobrol, saling tukar catatan. Teman-teman saya tuh kalau mau ngajak ngobrol, ayo kita ngobrol tukar catatan. Gitu. Saya kuliner ya, paling suka saya kalau kemana-mana, saya pokoknya kemana saja, ke kota mana saja harus menemukan kuliner yang original, yang asli di daerah itu. Salah satu hobi saya kuliner. Yang kedua ya tadi rekreasi, olahraga saya, itu salah satu hobi. Dulu pernah saya suka motret. Saya pernah belajar foto dan suka motret. Ya, kita ini sebetulnya saya sering
mintain kawan-kawan untuk kapan ya kita kumpul. Waktu itu kita pernah kumpul cukup besar itu pada waktu, kalau nggak salah sebelum COVID itu tahun 2017 atau 2018 kita bikin halal bihalal sama-sama, dan yang datang cukup banyak itu 280-an, dan setelah itu kita vakum. Dan ini kebetulan pas sekali ada satu momen tentang rencana ulang tahun Ancol yang ke-64. Jadi saya waktu itu kemudian ngajak kawan-kawan kelompok kecil, kemudian bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat reuni atau kumpul-kumpul silaturahmi dari kita untuk kita. Sekaligus kita ikut merayakan ulang tahun yang pertama, ulang tahun ke-64 yang dirayakan pertama kali, ulang tahun ke-64 Ancol atau PBB Ancol yang pertama kali. Kita ikut para pensiunan itu, para purna bakti, para alumni Ancol, ikut memeriahkan dari kita untuk Ancol dengan tema dari masa ke masa. Ya. Kemudian kita bikin slogan, jadi satu hati Ancol rumah kita. Jadi walaupun kita sudah purna bakti, tetapi hati kita masih ada di Ancol, dan kita apapun yang bisa kita lakukan kita sharing kepada untuk perkembangan Ancol. Kira-kira gitu. Selamat ulang tahun ke-64 pembangunan Jaya Ancol. Semoga tetap sukses, jaya, dan tetap kreatif. Semangat, strive to the best untuk yang terbaik.